sesi kedua. Sebelum kita mulai, boleh kita berikan tepuk tangan untuk seluruh panelis sesi kedua, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ingin langsung ke Pak Wakil Menteri Perindustrian, Pak Faisal Riza. Pak Faisal, manufaktur adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Mengenjot ekspor produk manufaktur itu artinya mengenjot pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana kontribusi industri manufaktur sebagai salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi setidaknya dalam 1 tahun ini, Pak Faisal? Baik, terima kasih. Di tengah situasi ekonomi global yang dinamis, di mana disrupsinya luar biasa terjadi, terutama dalam hal logistik, sehingga berpengaruh kepada harga bahan baku dan proses impor ekspor. Namun demikian, angka pertumbuhan atau kontribusi industri pengolahan non migas manufaktur itu masih di angka 16,92%. Lalu saya highlight juga mengenai beberapa bulan PMI kita itu walaupun ada 2 bulan yang agak di bawah 50, tapi 2 bulan terakhir juga sudah di atas 50,4. IKI pun juga stabil di 53,02. Pertumbuhan IPNM-nya sendiri itu kira-kira 5,60%. Itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional kita yang 5,12%. Dan kontribusi untuk investasi itu dari total 942,9 triliun, kontribusi investasi untuk sektor industri manufaktur itu nilainya 366,6 triliun atau sekitar 38,88%. Nah, yang tadi disinggung mengenai kontribusi ekspor, sampai bulan Agustus, dari bulan Januari, total ekspor industri manufaktur kita itu kira-kira 147,95 miliar US dollar dari total ekspor 185,13 miliar US dollar atau setara dengan 79,9%. Nah, yang menarik juga tentu ini selalu menjadi diskusi kita, terutama karena biasanya selalu dimention terkait PHK di mana-mana, di sektor tekstil, di sektor rokok, dan beberapa sektor lainnya. Namun perlu kami sampaikan bahwa dengan kontribusi sebesar 16,9%, maka kira-kira penyerapan tenaga kerja itu sebesar 13,5% atau setara sekitar 19 juta pekerja. Nah, kalau kita juga menghitung potensi investasi yang sedang berjalan sekarang ini 366,6 triliun rupiah, dengan kira-kira 38,8%, maka kemungkinan untuk penyerapan tenaga kerjanya bisa sekitar 13-15%. 13-15% itu kira-kira dari 16-21 juta potensi tenaga kerja yang akan terserap melalui investasi yang sekarang sedang berjalan. Kira-kira ini sebagai pengantar. Terima kasih. Dan sesuai dengan data dari BPS pada Agustus 2025 ini manufaktur menyumbang lebih dari 70% ya dari total ekspor Indonesia. Kalau kita lihat nih Pak Faisal, indeks manufaktur Indonesia Purchasing Managers Index, manufaktur pada bulan Agustus 2025 naik berada di 51,5. Ini adanya menunjukkan ya adanya ekspansi pertama dalam 5 bulan terakhir. Sektor apa yang paling tumbuh pesat Pak untuk 1 tahun terakhir ini? Ya, ada terutama yang labor intensif ya.
terutama tekstil dan juga elektronik yang sekarang tumbuh. Walaupun di sektor industri berbasis mineral juga semakin agresif ya. Tapi itu catatan kita bahwa investasi di sektor yang waktu itu tekstil dianggap sebagai salah satu sektor yang sunset, di mana banyak penilaian bahwa industri ini juga susah untuk bangkit. Bahkan kalangan industri keuangan saja memberi lampu kuning terhadap investasi ini. Tetapi nyatanya ada banyak sekali yang sekarang terjadi, investor terutama dari luar melakukan relokasi justru di sektor ini. Itu yang perlu teman-teman dan kita semua ketahui bahwa sektor tekstil pun itu hari ini sedang menggeliat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.